Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika tingkat lanjut bab 6. Pada video ini kita akan lebih fokus ke aplikasi dot product. Pada materi aplikasi dot product, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, menentukan hubungan dua vektor, yakni vektor tegak lurus dan sejajar. Yang kedua, proyeksi vektor. Dan yang ketiga, aplikasi dalam bidang teknik atau fisika. 1. Menentukan hubungan dua vektor. Kan ada contoh seperti gambar tersebut. Jadi, yang warna merah vektor A, vektor kolomnya 2. Kalau yang warna biru, vektor 2A panjangnya 2 kali vektor A dan arahnya sama dengan vektor A. Lalu, yang warna hijau ada vektor min A panjangnya sama dengan vektor A tetapi arahnya berlawanan. Yang terakhir yaitu Warna kuning, vektor min setengah A panjangnya separuh dari vektor A dan arahnya berlawanan. Jadi, bisa kita lihat persamaannya adalah vektor A, vektor 2A, vektor min A, vektor min setengah A. Keempat vektor tersebut merupakan garis-garis yang sejajar atau segaris, karena yang terpenting bagi vektor itu hanya panjang dan arahnya. Untuk posisi titik pangkal dan titik ujung bisa digeser-geser. Dengan begitu, vektor A sejajar dengan vektor B jika dan hanya jika vektor A sama dengan KB atau KA sama dengan B tanpa skalar K, di mana K adalah bilangan real. Sedemikian rupa sehingga A sama dengan KB atau B sama dengan KA. Ini berarti salah satu vektor adalah kelipatan skalar dari vektor lainnya. Jadi, semua vektor itu pasti sejajar, tidak akan berpotongan. Yang dibedakan hanya panjang vektor juga arahnya. kalau dijabarkan skalar 3 titik yang segaris, syaratnya seperti ini. Misalkan ada garis titik A, titik B, dan titik C terletak segaris yang panjang ini, maka berlaku AB sama dengan K dikali AC. Nah, AB-nya ini sama dengan K. Karena K tidak diketahui, maka kita perlu tahu koordinat dan lain-lain. Yang pasti, AB sama dengan K dikali AC, atau rumus yang lain seperti AB sama dengan K dikali CB atau CA sama dengan K dikali CB. Oke, kita lanjut pada contoh soal. Diketahui vektor AB sama dengan min 6, 8, dan CD sama dengan 2U, min 1, 2. Tentukan U jika AB sejajar dengan CD. Langsung saja, karena AB sejajar dengan CD, maka kita menggunakan rumus AB sama dengan K kali CD. Lalu, AB dan CD-nya kita masukkan, jadi min 6, 8, sama dengan K, 2U, min 1, 2. Setelah itu, kita samakan komponen sumbu X-nya. Nah, berarti min 6 sama dengan K, 2U, min 1. Nah, ini termasuk persamaan 1 ya. Lalu sumbu Y, 8 sama dengan K dikali 2. Lalu K, 8 dibagi dengan 2. Sama dengan 4. Kita masukkan persamaan yang pertama, yaitu min 6 sama dengan 4, 2U min 1. 4 dikali 2 sama dengan 8U. Min 4 pindah ruas ke kiri, jadi min 2 sama dengan 8U. Jadi, nilai U sama dengan min 1/4. Sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu dua vektor yang saling tegak lurus. Jadi ada A dan B sama dengan panjang yang A dikali panjang yang B dikali cos tetanya. Jadi kurang lebih seperti ini gambar vektornya. Ini yang A, kemudian ini yang B. Sehingga sudut cerawung secara umum vektor itu kalau dua vektor yang saling tegak lurus jika tetanya 90 derajat. Jadi di rumus yang ini tetanya sekarang kita ganti 90 derajat. Karena dua vektor yang saling tegak lurus A dikali panjangnya B dikali cos 90 derajat, cos 90 derajat tentu nilainya 0. Berarti bisa kita ubah lagi seperti panjangnya A dikali panjangnya B dikali 0. Sehingga berapapun nilai panjangnya A, kalau nanti dikalikan 0, maka tentu hasil akhirnya adalah 0.
Kita lanjut ke contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 3, min 4, 6, vektor B, 6, X, min 1, dan vektor C, 2, min 2, 5. Jika vektor A tegak lurus dengan vektor B, tentukan vektor C kali vektor A dikurangi vektor B. Karena vektor A tegak lurus dengan vektor B, maka akan menghasilkan sudut 90 derajat, sehingga A dikali B sama dengan 0. Lalu kita masukkan vektor A 3 min 4, 6, dikali vektor B 6, X min 1, sama dengan 0. Lalu kita hitung 3 dikali 6 sama dengan 18, min 4 dikali X sama dengan min 4X, 6 dikali min 1 min 6 sama dengan 0. 18 min 6 12, 12 sama dengan min 4X pindah ruas jadi 4X, X sama dengan 3, hasil dari 12 dibagi 4. Selanjutnya hubungan vektor sejajar dan vektor tegak lurus. Yang pertama, dari ciri utama. Pada vektor sejajar memiliki arah sejajar atau berlawanan arah, sedangkan vektor tegak lurus memiliki sudut 90 derajat. Nah, pada dot produk A dikali B, vektor sejajar memiliki hasil yang tidak sama dengan 0, kecuali salah satu vektornya 0. Sedangkan vektor tegak lurus memiliki hasil sama dengan 0. Lanjut materi yang kedua, yakni proyeksi vektor. Diketahui vektor A dan vektor B dengan sudut kedua vektor adalah alfa, maka proyeksi vektor A pada B berarti dari ujung kiri B sampai ke tengah B disebut dengan C, di mana vektor C adalah proyeksi A pada B. Cara menentukan vektornya, vektor C ini kita peroleh dengan cara mengalihkan panjang vektor C dengan vektor yang B. Vektor satuan itu, vektor B, kita bagi dengan panjang B. Panjang vektor proyeksinya ini kita gunakan A kali B per panjang B, lalu dikalikan dengan vektor B per panjang B. Jadi vektor proyeksinya adalah A dikali B per panjang B dikuadratkan dikali vektor B. Maka akan menjadi rumus untuk mencari vektor proyeksi A pada B. Proyeksinya adalah A dikali B perpanjang B dikali vektor B, dengan syarat proyeksinya pada B. Jika proyeksinya B pada A, maka vektor proyeksinya A dikali B per panjang vektor B dikali A. Contoh 1. Diketahui vektor U12 dan vektor V43. Tentukanlah proyeksi vektor ortogonal V pada suhu T. Jadi, U dot V per panjang U dikuadratkan kali vektor U. Ini kita kalikan saja yang posisinya bersesuaian. 1 kalikan 4, kemudian 2 kita kalikan dengan 3, ini dijumlahkan, kemudian kita bagi dengan panjang vektor U dikuadratkan. Panjang vektor U itu akar dari jumlah kuadrat elemen-elemen U1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, kemudian ini dikuadratkan kali vektor U. Vektor U-nya 1 kali 4 itu 4, 2 kali 3 itu 6, jadi 4 ditambah 6 per 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 1 tambah 4 jadi akar 5, dikuadratkan kali vektor U. 4 tambah 6 itu 10 dibagi akar 5, dikuadratkan 5 kali vektor U-nya 12. 10 dibagi 5 itu 2, 2 itu merupakan skalar kita. Kalikan dengan elemen-elemen pada vektor ini. 2 kali 1 itu 2, 2 kali 2 itu 4. Nah, ini adalah vektor proyeksinya, atau bisa ditulis 2i ditambah 4c. Jadi, ini adalah vektor proyeksi V pada U. Materi yang terakhir yakni aplikasi dalam bidang teknik atau fisika. Contoh pertama, untuk mengetahui berapa daya nyata pada aliran listrik di rumah. Contoh kedua, kamu mendaki bukit sambil membawa tas. Gravitasi bekerja ke bawah, tapi gerakan komponen gravitasi yang searah dengan jalan sehingga kamu merasa berat. Demikian video dari kelompok 8. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.